Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rin Eksparini dengan NPM 22117034 dengan mata kuliah Orkom dan Arkom Sistem Informasi Fakultas Teknik dengan dosen pengampu Bapak Dijki Iskandar Sobari MKom. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal UAS dan beserta jawabannya. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan organisasi komputer dan arsitektur komputer menurut pendapat kalian. Yang kedua, perhatikan gambar berikut ini, jelaskan bagian tersebut dan fungsi kerjanya. Yang ketiga yaitu sebutkan perbedaan utama antara organisasi komputer dan arsitektur komputer. Di sini saya akan menjawab nomor 1. Jawabannya yaitu organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusunan sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Contohnya yaitu teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Kemudian arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Contoh dari arsitektur ini komputer adalah arsitektur von Neumann, Kies, RISC, Blue Gene, dan lain-lain. Saya akan menjawab nomor 2. Di sini saya akan menjelaskan input device terlebih dahulu ya. Input device atau peranti masukan adalah sebuah peripheral atau perangkat keras komputer yang digunakan untuk memberikan data dan sinyal kendali untuk suatu sistem pemrosesan informasi, misalnya komputer. Secara umum, pengertian input device adalah perangkat masukan pada personal komputer yang berfungsi untuk memasukkan perintah dari pengguna komputer baik berupa perintah teks, gambar, maupun suara yang nantinya akan diolah kembali oleh perangkat processing untuk ditampilkan oleh perangkat penampil atau output device. Macam-macam input device yaitu keyboard, mouse, webcam, dan scanner. Kemudian saya akan menjelaskan output device. Berdasarkan jurnal Input dan Output Device pada komputer oleh Nunung Wulandari, output device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Hasil mengolah data tersebut dapat berupa tulisan seperti huruf, angka, simbol khusus, dan juga foto dalam bentuk grafik atau gambar. Kemudian unsur lain yang termasuk output device adalah suara dan bentuk lain yang dapat dibaca oleh mesin. 3 contoh pertama disebutkan di atas merupakan output yang dapat digunakan langsung oleh manusia, sedangkan unsur yang terakhir digunakan sebagai input untuk proses selanjutnya di komputer. Jenis output device yaitu hard copy device, drive device, soft copy device. Kemudian perangkat output device sendiri yaitu monitor, speaker, dan printer. Sekarang saya akan menjelaskan bagian sebelah kiri terlebih dahulu yaitu I/O ports. Ports I/O adalah singkatan dari port input atau output. Port ini berfungsi sebagai jalur masukan perintah untuk komputer dan jalur keluaran hasil perintah dari komputer. Jalur-jalur ini biasanya merupakan jalur komunikasi dua arah dari BI sampai direksional seperti COM dan LVT. I/O ports terdiri dari yang pertama parallel ports atau LPT. Parallel port adalah port komunikasi dari komputer yang datanya dikirim dengan sistem paralel. Artinya data 8 bit dikirim langsung bersama-sama dari bit 0 sampai bit 7. Parallel port juga dikenal dengan printer port atau Kentronic ports. Parallel port menggunakan koneksi jenis DB-25 FIMAL. LPT sendiri diambil dari singkatan kata line printer. Kemudian yang kedua yaitu serial port, yaitu sering disingkat COM. Serial port adalah port komunikasi dari komputer yang datanya dikirim dengan sistem serial. Artinya data 8 bit dikirim bergantian dari bit 0 sampai bit 7. Dulu serial port menggunakan koneksi jenis DB-25 dan DB-9 mal. Namun kini kebanyakan serial port menggunakan koneksi DB-9 mal. Kemudian saya akan menjelaskan kontrol bus sebelah kanan, yang dimana memiliki arti kontrol bus sendiri merupakan bus yang digunakan untuk mengontrol izin akses ke data bus dan address bus. Jadi sebelum data masuk atau keluar untuk ditulis atau dibaca akan dikontrol terlebih dahulu. Kemudian saya akan menjelaskan 3 bagian fungsi dan kinerjanya.
Yang pertama, data bus. Data bus adalah jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit data, maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Lebar data bus ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Kemudian yang bagian tengah ada address bus. Pengertian address bus alamat atau address bus adalah arsitektur bus komputer yang digunakan untuk mentransfer data antar perangkat yang diidentifikasi oleh alamat perangkat keras, memori fisik atau alamat fisik. Kemudian bagian yang sebelah kanan yaitu ada CPU. CPU adalah komponen keras atau perangkat hardware pemroses data utama dalam sebuah komputer. CPU disebut sebagai otak komputer karena CPU mengatur semua aktivitas program termasuk aplikasi. Kemudian ada CU. CU merupakan komponen pengendali pada prosesor yang berfungsi untuk mengatur semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Ada pula ALU, merupakan salah satu bagian komponen pada sistem komputer yang bertugas melakukan operasi yang berkenaan dengan aritmatika dan logika. Sebagai salah satu mikroprosesor pada CPU yaitu berkenaan dengan fungsinya. Ada 2 bagian yang menyusun ALU yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean. Kemudian ada control bus lagi. Control bus sama dengan slide ke-6 yaitu merupakan bus yang digunakan untuk mengontrol izin akses ke data bus dan address bus. Jadi sebelum data masuk atau keluar untuk ditulis atau dibaca akan dikontrol terlebih dahulu. Kemudian yang bagian tengah juga ada memori atau RAM. Pengertian RAM adalah berasal dari singkatan Random Access Memory. RAM yaitu suatu memori tempat penyimpanan data sementara, baik itu ketika komputer dijalankan dan dapat diakses secara acak atau random. Yang ketiga yaitu ada memori atau ROM. ROM merupakan memori yang sudah diprogram oleh pemakai, tapi hanya dapat ditulis sekali saja. Dalam komputer, read-only memory atau biasa disebut ROM adalah salah satu jenis memori yang digunakan untuk penyimpanan data atau informasi dalam bentuk permanen. Dan sekarang saya akan menjelaskan atau menjawab soal yang nomor 3. Perbedaannya yaitu jika organisasi komputer mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan berhubungan antara komponen sistem komputer dan interkoneksinya yang merealisasikan spesifikasi arsitektural. Kemudian sedangkan arsitektur komputer mempelajari atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer dan memiliki dampak langsung pada eksekusi logis sebuah program. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kata-kata saya yang salah. Wabillahi